Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Sibolga, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMA Negeri 4 Kota Sibolga, yang kami hormati juga CGP Angkatan 7 SMA Negeri 4 Kota Sibolga. Di sini kita jumpa pada hari Senin 6 Februari 2023 dalam sesi berbagi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 4 Kota Sibolga tahun 2023 bersama dengan Ibu Berti Oktavia Sinasiregar dan Bapak Budi Sofian. Yang selanjutnya mari kita dengarkan arah dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Sibolga kepada Bapak Alison Lubis SPD MFK. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Horas. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Berti Oktavia Sinasiregar, Bapak Budi Sofian yang hari ini berkesempatan untuk berbagi aksi nyata kepada Bapak Ibu di Sibolga. Berikutnya kepada Ibu yang berhadir dalam kesempatan sosialisasi berbagi aksi nyata. Bagi saya ini sebuah kehormatan kalau sekolah kita sudah punya CGP, calon guru penggerak, dan setelah ini sudah banyak yang menyusul. Mudah-mudahan ini dalam rangka menyambut baik perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus berlari untuk menyongsong perubahan. Tidak bisa tidak, perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan kita. Perubahan adalah kepastian dalam dunia pendidikan. Hari ini semua berubah. Jangan sampai kita tidak ikut dalam perubahan. Bapak dan Ibu, perubahan-perubahan itu sudah beliau rasakan ketika menjadi bagian dari calon sekolah, calon guru penggerak. Nah, hari ini beliau berdua ini akan memberikan informasi hal-hal yang mereka terima selama ini. Mudah-mudahan ini berimbas baik bagi kita. Agar ke depan Bapak Ibu guru semua, keluarga besar SMA Negeri 4 Sibolga menjadi bagian yang terintegrasi dalam kegiatan sekolah penggerak. Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan untuk berbagi informasi dan berdiskusi. Tentu nanti akan banyak hal yang akan disampaikan dari kegiatan ini, kemudian kita pertajam dengan diskusi. Mudah-mudahan ini akan menambah keyakinan kita terhadap perubahan yang seperti ini, pastikan kita ikut dari bagian di dalamnya. Mudah-mudahan acara ini nanti akan dilengkapi dari berbagai hal, ya, termasuk bagaimana kita di sekolah ini membudayakan hal-hal yang positif, budaya positif. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Berti dan Pak Budi bagaimana kecenderungan hari ini yang harus kita sikapi dalam bentuk aksinya. Berikutnya juga bahwa paradigma belajar sudah tidak zaman lagi yang konvensional. Sekarang kita membuktikan bahwa belajar dengan IT, dengan teknologi, belajar dengan sistem Zoom misalnya. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita terima dan kita terapkan dalam proses pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Bersamaan dengan ini, sekolah kita juga sedang akan mengikuti sosialisasi IKM, implementasi kurikulum merdeka di lingkungan Capil Sibolga, yang pesertanya semua seluruh Sumatera Utara. Nah, ini juga dilakukan secara Zoom. Nah, ini membuka kenyataan bahwa paradigma belajar, paradigma mengajar juga yang kita hadapi dengan amat sangat welcome dan
Begitu juga dengan disiplin positif. Ya, kita menganggap bagian dari disiplin ini kadang menjadi bagian yang memberatkan, karena kita merasa itu sebuah hukuman. Sesungguhnya kalau kita sikapi dari hal-hal positif, disiplin ini membuat kita nyaman. Disiplin ini membuat kita sukses. Karena orang yang disiplin adalah orang yang dekat kepada sukses. Bahkan dia bagian dari orang-orang yang sukses itu. Bagaimana kita mempositifkan ini? Jangan sampai aturan-aturan yang ada itu menjadi beban. Kemudian begitu juga dengan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, bagaimana kita menangani anak-anak kita di sekolah ini sesuai dengan paradigma dan aturan-aturan baru. Dan itu kita sepakat bahwa sistem pendidik yang sudah berubah ini harus menjadi bagian yang kita kedepankan, tidak secara emosional atau mungkin masih terbawa dengan kondisi masa lalu. Hal-hal lain yang akan disampaikan oleh Ibu Berti dan Pak Budi Sofyan mudah-mudahan menjadi bagian yang menyatu. Ini yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan selamat melaksanakan sosialisasi ini. Kalau guru penggerak, guru terbaik di SMA Negeri 4 Sibolga yang kita berharap dengan ini berimbas kepada Bapak Ibu yang lain. Mudah-mudahan acara ini berjalan baik dan sukses. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita semua sosialisasi aksi nyata, seksi berbagi aksi nyata calon guru penggerak di SMA Negeri 4 Sibolga kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka secara resmi kegiatan sesi berbagi aksi nyata budaya positif CGT Kartu Kota Sibolga. Yang selanjutnya akan disampaikan materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Berti Octavia Siregar. Kepada Ibu Berti kami persilakan. Semangat pagi buat Bapak Ibu di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Sibolga. Saya ingin menyapa dengan semangat pagi. Kalau saya mengatakan semangat pagi, kita sama-sama mengatakan pagi, pagi, pagi. Bisa ya Bapak Ibu guru ya? Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama mendengarkan sesi berbagi budaya positif yang akan kami bawakan berdua bersama dengan Pak Budi Sofyan, CGP Angkatan 7, dan kami memiliki fasilitator yaitu Ibu Nurul Mahmubah. Kami akan menyampaikan beberapa poin penting di sesi berbagi ini. Ada 7 poin yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan ini dengan secara sharing atau berbagi ya. Bukan berarti ketika kami berdua ada di depan ini, bukan berarti kami berdua adalah orang yang paling paham akan budaya positif, orang yang paling bisa melakukannya. Tapi ini adalah sesi untuk berbagi, sharing mengenai pengalaman satu dengan yang lainnya. Dan kami berdua pasti tidak bisa melakukan ini jika hanya kami berdua saja. Jadi dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru supaya kita bisa bersama-sama memajukan SMA Negeri 4 Sibolga ini. Sesi ini dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Nah, kali ini saya akan membawakan 3 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia. Selebihnya nanti akan dibawakan oleh Pak Budi Sofyan. Kita berbicara dulu mengenai filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kenapa Ki Hajar Dewantara? Karena Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional kita. Lalu apa filosofi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi sebenarnya pendidik itu kerjanya hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak supaya bisa memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi sebagai seorang guru, yang kita tuntun itu adalah siswa, bukan memaksa untuk siswa itu berpikiran atau berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi Ki Hajar Dewantara mencontohkan ini seperti sebuah sawah. Jadi kalau sawah tentu ada bibit padinya, tentu ada petaninya. Jadi sawah itu kita ibaratkan seperti sekolah. Sawah yang baik tentu memiliki pengairan atau irigasi yang baik, begitu juga dengan tanah yang baik, cuaca yang baik. Kita ibaratkan seperti sebuah sekolah. Sekolah itu memiliki sekolah yang baik, didukung oleh sarana dan prasarana, didukung oleh pemerintah untuk memajukan sekolah itu. Yang kedua, bibit yang baik, ada juga bibit yang tidak baik. Itu kita ibaratkan seperti seorang siswa. Yang ketiga adalah petaninya. Petani itu kita ibaratkan gurunya. Jadi guru tentu tahu apa kebutuhan, petani tentu tahu apa kebutuhan daripada bibit ini atau sawah yang ingin dia tanam. Jadi bagaimana? Tentu dengan memberikan pupuk yang baik, tentu dengan memberikan pengairan yang baik, maka akan tumbuhlah bibit menjadi padi yang seperti yang diinginkan. Jadi tidak mungkin padi itu tumbuh menjadi jagung atau padi tumbuh menjadi tebu. Kenapa? Karena memang bibit padi akan tumbuh menjadi padi. Sekarang masalahnya apakah bibit itu, padi itu tumbuh menjadi padi yang baik atau padi yang tidak baik? Berarti itu tergantung terhadap petaninya, berarti tergantung terhadap gurunya. Pendidikan berpihak pada murid. Jadi kalau dikatakan pendidikan berpihak pada murid, melakukan kontrol-kontrol pada guru. Guru sebenarnya bisa mengontrol murid, tapi guru yang mengontrol murid itu harus memiliki posisi-posisi kontrol yang baik. Gurunya harus mandiri, gurunya harus reflektif, harus inovatif, mampu berkolaboratif, dan tentunya bisa berpihak pada murid. Poin pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Jika dikatakan paradigma berarti pola pikir kita. Sebenarnya bagaimana membimbing siswa, bagaimana menuntun siswa dengan belajar? Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Jadi pada stimulus respon ini menganggap semua kebutuhan orang itu sama. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan yang sama dengan guru. Itulah stimulus respon. Jadi kalau stimulus respon ini, perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sehingga model ini disebut dengan menang kalah. Gurunya yang menang, siswanya yang kalah. Jadi ini disebut dengan stimulus respon. Nah, bagaimana yang disebut dengan posisi kontrol? Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang sebenarnya tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Jadi dia punya alasan memiliki perilaku buruk itu, sehingga guru tidak bisa mengontrol. Dan model berpikir ini adalah menang-menang. Menurut Stephen Covey, bila ingin membuat sebuah kemajuan secara perlahan atau sedikit demi sedikit, mari kita ubah sikap dan perilaku kita sebagai seorang guru. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita, cara-cara utama kita, cara yang penting dalam hidup kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus mengubah pandangan kita mengenai siswa. Selama ini mungkin dalam proses pembelajaran kita menganggap siswa itu seperti kertas kosong yang harus kita isi. Padahal sebenarnya siswa itu sudah membawa kodrat dasarnya. Sudah ada kodrat dasarnya, sudah ada bakat dan minatnya
awal. Jadi tugas guru hanya menuntun. Ada miskonsepsi tentang makna kontrol ini. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika memang siswa itu tidak bersedia untuk mengikuti keinginan dari guru. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid. Jadi guru berusaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu ternyata membuat identitas gagal pada murid itu, dan sehingga murid merasa buruk tentang dirinya. Jadi mungkin kita sering sekali membuat siswa itu merasa bersalah. Kita judge dengan kata-kata kita, akhirnya membuat siswa itu merasa bersalah. Jadinya kita, posisi kontrol kita menjadi guru pembuat merasa bersalah. Yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ternyata perilaku seperti ini membuat hubungan kita dengan siswa itu menjadi sebuah permusuhan, tidak ada dekat dengan siswa. Nah, jika berbicara mengenai disiplin positif, tentu kalau dalam pikiran kita disiplin ini adalah sebuah peraturan, sebuah tata tertib yang harus disepakati, yang harus dijalankan oleh siswa. Jadi pada proses pembelajaran, jika ditanya apa disiplin itu, berarti yang kita pahami adalah ketika siswa duduk tenang, dia mendengarkan apa yang kita terangkan. Ternyata dalam disiplin positif bukan itu yang dimaksud. Jadi disiplin positif ini bagaimana guru menggali motivasi intrinsik yang ada pada siswa itu, sehingga siswa itu memahami nilai-nilai yang sudah diberikan oleh guru. Nanti kita akan mengetahui apa nilai-nilai yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ada pandangan mengenai hukum dengan disiplin, perbedaan mengenai hukuman dengan disiplin. Ternyata hukuman bentuk yang sama dengan disiplin, ternyata hukuman berbeda dengan disiplin. Karena hukuman itu katanya sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin. Ternyata hukuman bukan salah satu langkah dalam proses disiplin. Disiplin dan hukuman memiliki arti berbeda, bahkan memiliki efek yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktik mengajar. Ini salah satu perbedaan antara hukuman dengan disiplin. Disiplin juga melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku. Sedangkan hukuman itu adalah mengendalikan perilaku murid, mengontrol perilaku murid. Disiplin mengembangkan perilaku murid tentang kontrol dan kepercayaan diri. Dan disiplin membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif melalui keyakinan kelas. Jadi tata tertib ataupun bisa dikatakan peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi keyakinan kelas bukan dibentuk oleh sekolah, tata tertib bukan dibentuk oleh sekolah atau bapak ibu guru atau warga sekolah di sekolah. Tapi tata tertib itu harus, keyakinan kelas itu harus dibentuk bersama-sama dengan siswa. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu sebenarnya bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Jadi jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita perlu orang lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau mungkin perlu penguasa untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi, walaupun perlu ada penguasa ataupun orang lain mendisiplinkan diri kita, tapi tetap dalam suasana yang merdeka. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini kami ambil dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang sebenarnya menjadi
Kerinduan kita Bapak Ibu Guru supaya siswa kita di SMA Negeri 4 Sibolga memiliki profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, makna disiplin sekarang telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi terkadang kita memberi hukuman kepada siswa, ternyata hukuman itu berbeda dengan disiplin. Nanti di sini nampak motivasi perilaku manusia. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan, menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan pujian dari orang. Menurut Diana Dawson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita berperilaku, mengapa melakukan sesuatu, dan apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia takut ada hukuman, akhirnya dia melakukan apa yang disuruh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia akan melakukan sesuatu karena dia tahu akan ada imbalan, ada penghargaan untuk dia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang paling tinggi dari yang kedua ini. Kita akan bahas yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ini adalah salah satu motivasi yang paling rendah dari 3 motivasi yang tadi. Jadi orang yang melakukan motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, maka yang ada dalam pertanyaan dia adalah, dalam benak pikirannya adalah, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi mungkin ini sering sekali, acap sekali mungkin dipikirkan oleh siswa ketika ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, ingin kita suruh, maka siswa itu berpikiran duluan. Motivasinya sudah ini dulu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ya kira-kira yang akan saya dapatkan jika saya tidak melakukannya? Jadi mereka sudah gak nyaman duluan. Nah, akhirnya mereka memaksa diri untuk melakukan itu. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya fisik, permasalahan psikologis, gangguan, dan adanya mungkin terpenuhnya kebutuhan hidup mereka. Jadi ada beberapa hal mungkin yang dia inginkan jadinya tidak tercapai jika dia tidak melakukan yang disuruh oleh seseorang. Nah, motivasi ini tentu masih motivasi bersifat eksternal, karena kita harapkan siswa kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, pertanyaan yang muncul bagi orang yang melakukan ini adalah, kira-kira apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Jadi ini adalah orang yang menginginkan prestise, adanya kualitas hidupnya semakin meningkat jika dia melakukan apa yang disuruh. Nah, tujuannya adalah supaya mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan motivasi ini masih bersifat eksternal. Kita akan membahas motivasi yang bersifat internal, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi internal ini adalah motivasi yang paling tinggi dari motivasi lainnya. Sehingga orang yang melakukan ini akan memiliki pertanyaan dalam pikirannya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, motivasi inilah yang membuat orang memiliki disiplin positif melalui budaya positif. Dan motivasi ini bersifat internal. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari 3 poin itu adalah, semakin tinggi status dan kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan prestise dirinya, harga dirinya. Karena manusia sepanjang hidupnya itu selalu mempunyai berbagai kebutuhan. Jika satu kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan lain datang menyusul. Saya kira kita setuju dengan statement ini.
Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Sofyan untuk 4 poin selanjutnya. Pada Bapak Budi Sofyan kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Berti Siregar untuk telah mempersilahkan saya tadi untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi keempat kita tentang budaya positif. Di pertama saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kedua tentang posisi kontrol restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat segitiga restitusi. Di sini kita akan memahami bagaimana sebenarnya yang diinginkan siswa. Karena di sini kita dalam dunia pendidikan sebenarnya kita harus melakukan hal yang diinginkan siswa. Karena kebanyakan kita pada saat ini mengajar itu kita hanya menyampaikan materi, menyampaikan nasihat. Kita tidak melihat feedback bagaimana respon siswa, apa yang diinginkan siswa, dan apa yang dibutuhkan siswa. Di sini kita harus menghamba pada siswa. Jadi siswa itu harus kita dengarkan apa isi hatinya dari hati yang terdalam, sehingga tercapailah tujuan pendidikan itu. Di sini masuk kita yang pertama dari materi saya, ini kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat ini kita telah melindungi sesuatu atau lebih dari sesuatu kebutuhan dasar kita. Jadi kita harus memahami bahwa ketika kita mendapatkan memperoleh sesuatu, maka kita sudah mencapai suatu kepuasan. Maka kita dalam mengajar, Bapak Ibu, nantinya kita dalam kelas, kita harus mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan siswa. Kita tidak harus berpatokan pada penyampaian materi pada hari itu, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi anak kita pada saat itu. Ketika saya mengajar misalnya, anak-anak banyak yang mengantuk, kita harus tahu mengapa dia mengantuk, mengapa anak ini sangat semangat belajar. Jadi jangan kita hanya sampai kepada tahap menyampaikan materi pada hari itu, kita tidak peduli dengan keadaan anak-anak. Ada anak yang semangat, ada yang sangat semangat, ada yang kurang semangat, ada yang tidak punya semangat. Maka tugas kita harus mengatur persepsi mereka menjadi semuanya sama-sama sangat semangat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini kita harus pahami kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus paham setiap anak-anak yang kita ajarkan itu mereka butuh kasih sayang, butuh sesekali perhatian dari kita sebagai Bapak Ibu guru. Jadi sesekali kita untuk lebih banyak meluangkan kata-kata atau lisan yang menunjukkan rasa sayang. Karena kadang anak kita ini membutuhkan kasih sayang tidak hanya di keluarga, juga di dunia pendidikan. Sehingga materi yang kita sampaikan itu lebih mudah masuk kepada hati mereka. Bagaimana jika anak kita tidak kita sayangi? Tentunya mereka merasa mereka diabaikan. Yang ketiga, ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Kadang anak kita yang dalam belajar butuh suatu pengakuan. Makanya kadang anak-anak yang ketika kita bertanya, kita menyampaikan materi mereka itu, mereka butuh pengakuan bahwa saya bisa. Itu juga harus kita akui, bahwa kita harus mengambil sisi positif dari anak seperti itu. Kita harus mengakui bahwa anak itu bisa, dan kadang dia memang butuh pengakuan atas orang lain bahwa dia sudah bisa. Jadi itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, adanya kebebasan. Apakah ini kebutuhan dasar? Iya, coba kita perhatikan dalam dunia pembelajaran kita di kelas. Kadang ada anak kita yang kadang ketika kita menerangkan menyampaikan materi mereka itu kadang ketika kita belajar berhitung, dia menggambar. Ketika kita materi menggambar, dia berhitung. Ketika kita ceramah, dia tidur. Banyak mereka yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan tema kita pada saat itu, menandakan anak ini butuh kebebasan. Kita harus cari tahu mengapa dia seperti itu. Karena anak ini butuh suatu kebebasan, makanya dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tapi juga fokus memberikan suatu kebebasan pada didik kita. Tidak full dalam proses pembelajaran, diberikan beberapa waktu untuk itu. Yang kelima, ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi sama seperti kita Bapak Ibu, kita juga sebelumnya menjadi seorang peserta didik, kita juga kadang memiliki kebutuhan dasar ingin rasa senang. Siapa sih yang tidak butuh rasa senang? Makanya dalam proses pembelajaran, paradigma dunia belajar itu tadi sudah disampaikan bahwa kita harus berpusat pada peserta didik, yang menyenangkan peserta didik. Bagaimana berpusat pada peserta didik supaya mereka dapat senang belajar? Jadi bagaimana materi itu dapat sampai ketika siswa sudah merasa senang? Maka insya Allah semua materi yang disampaikan guru walaupun yang belum disampaikan akan mereka berusaha gali dan gali lagi, sehingga rasa senang itu akan menciptakan rasa cinta, kasih sayang, dan ingin mengetahui lebih. Jadi kita harapkan itu yang dapat kita penuhi dari peserta didik kita.
Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Ini tadi yang disampaikan, ke rumah, tempat tinggal, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kadang dalam belajar ada anak kita yang ngantuk, bisa saja dia belum makan. Ada kebutuhan dasar juga untuk penuhi. Mengapa sih jam pertama kau masih ngantuk? Kita tidak boleh langsung menghakimi. Kita harus menanyakan, oh ternyata anak ini belum sarapan. Ibundanya dan ayahandanya bisa saja kira-kira sakit atau ada kendala-kendala lainnya. Itulah tugas kita untuk mencari tahu kebutuhan yang diinginkan siswa. Ada kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang. Ini juga, mereka juga membutuhkan rasa cinta kasih sayang, seperti kepada teman, keluarga, kelompok di mana bergabung. Sekarang dia masuk dunia baru setelah keluarga, yakni dunia sekolah, dunia kelas. Dia berjumpa dengan orang berbeda tentunya. Teman-teman, ada guru. Jadi dia juga butuh kasih sayang dengan teman-temannya, dengan gurunya. Jadi jangan kita tidak tidak memberikan keleluasaan atau kita kurang memberikan kasih sayang karena mereka pengen dimanja, pengen diberikan sentuhan dengan sentuhan kasih sayang kita, maka kita harus memberikannya karena tugas kita itu menghamba, menginginkan apa yang diinginkan siswa itu. Jadi saya kadang memberikan lebih, ya nggak apa-apa. Jangan nanti dikira, bapak itu kok lembut kan? Bukan lembut, bukan kasar. Kadang memberikan kasih sayang itu bukan harus dengan kelembutan saja, bisa juga dengan kata-kata yang sedikit dianggap kasar, bukan kasar ya, kata-kata yang sikapnya tegas tapi itu menyatakan kita sayang pada anak itu. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa terkadang anak-anak kita itu butuh pengakuan. Saya belum bisa loh Pak, siapa yang bisa? Angkat tangan. Iya Budi, silakan. Iya, menandakan karena si Budi ini menandakan bahwa aku bisa, dia membuktikan diri, pengakuan. Jadi kita harus mengakui bahwa manusia itu juga butuh pengakuan atas dirinya di suatu tempat. Jadi anak-anak seperti ini juga perlu untuk perhatian khusus. Adanya nilai yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan kebebasan. Adanya kebutuhan untuk bebas, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan kemampuan mengendalikan arah hidup. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang siswa kita kan butuh pengarahan dari kita. Kadang juga pengarahan dari kita itu tidak dia rendahkan karena dia memiliki suatu hal yang berbeda dari orang lain, tidak harus sama. Nilai-nilai kebebasan tadi, dia memiliki nilai yang sesuatu yang disampaikannya tapi tidak dapat diungkapkannya. Maka kita sebagai guru pendidik harus membuka ruang kepada anak didik untuk bebas. Bukan berarti bebas, ya kita bebas gak belajar, bukan. Bebas di sini bebas mengekspresikan diri, apa bakat, minat, dan yang diinginkan anak itu. Makanya proses pembelajaran di paradigma yang baru ini kita harus menghamba pada siswa sehingga mereka bebas mengekspresikan bakat dan minat mereka sehingga cenderung dapat mencapai tujuan pendidikan. Adanya nilai kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bagaimana sebenarnya manusia, mereka juga membutuhkan rasa senang, sama seperti kita sebagai pendidik. Kita mengajar kelas dengan rasa senang, mereka juga senang menerimanya. Anak-anak didik juga dalam proses pembelajaran ketika mereka merasa gembira, maka insya Allah murid-murid akan mudah mendapatkan asumsi atau kesimpulan dari materi kita pada hari itu. Jadi guru-guru sebagai pendidik dalam pembelajaran itu harus semangat ya, gembira, ceria. Jangan pula nanti saya mengajar misalnya karena ada masalah program keluarga, masalah dengan pasangan di rumah, dengan anak di rumah, saya mengajar dengan wajah yang cemberut. Tidak boleh. Jadi kita sebagai guru tetap senang, gembira. Ada pun masalah dalam hati kita, baik di psikologis, masalah batin dan lain sebagainya, tetap kita harus dalam keadaan ceria dan gembira. Ketika kita ceria, maka anak-anak akan terdorong untuk ceria. Bagaimana anak senang ketika gurunya marah-marah saja, kan tidak baik, kan tidak sulit untuk membangun suasana keceriaan ketika gurunya bad mood atau memasang wajah masam. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol dalam mengatasi masalah dengan peserta didik. Jadi sebagai guru kita harus bijak dalam menetapkan posisi kita sebagai pendidik menyelesaikan masalah. Kita tidak boleh dalam menyelesaikan suatu masalah langsung kita ambil ini solusinya. Tidak, kita harus menerapkan kontrol restitusi. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, berpusat, memerdekakan, dan memandikan murid.
Jadi yang kita perhatikan ya, apakah memang penerapan disiplin yang berada di dalam kelas kita itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh anak kita? Anak kita itu jumlahnya tidak sedikit loh Bapak Ibu, jumlahnya ada lebih dari 30 orang. Jadi ada 30 karakter yang harus kita jumpai setiap harinya. Kita satu karakter berjumpa dengan 30. Sebagai pendidik, kita harus bisa memposisikan diri meninjau ke 30 karakter tersebut. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Yang pertama, posisi penghukum. Di sini posisi penghukum merupakan posisi yang menunjukkan bahwa menggunakan hukuman fisik maupun verbal senantiasa mengatakan bahwa sekolah menolak sistem atau alat untuk menekan murid lebih dalam lagi. Di sini sebenarnya posisi yang paling banyak di antara 5 ini posisi penghukum. Kita perhatikan ketika banyak siswa terlambat, siswa langsung disuruh dihukum. Padahal sebenarnya siswa terlambat, hukuman sebenarnya posisi kontrol guru tidak boleh dihukum. Ada konsekuensi dari terlambat. Ketika dia terlambat masuk kelas, kita menghukum di luar, misal di luar kelas selama 2 jam. Padahal tidak itu harusnya kita terapkan. Ketika siswa mengantuk di kelas, kita menghukum berdiri di depan selama belajar. Padahal bukan itu harusnya kita lakukan. Nanti kita lebih gali lebih dalam. Apa sih posisi yang sebenarnya kita? Ada posisi merasa bersalah. Ini pendidik yang posisi merasa bersalah. Kita selalu menjadikan siswa merasa bersalah ketika dia berbuat kesalahan. Misalnya, ketika saya mengajar, ada siswa yang mengantuk. Kemudian saya mendatangi, nak mengapa kau mengantuk? Jangan mengantuk nak, kau tidak boleh nanti lagi pas sekolah bapak loh kalau kalian mengantuk di CCTV. Itu contoh guru yang sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu akan belajar seakan-akan dia takut. Oh misalnya gurunya Pak Budi nanti dimarahi kepala sekolah dan dilihat CCTV, maka itu posisi pembuat merasa bersalah. Ini juga bukan posisi yang terbaik sebagai seorang pendidik. Nah, tolong balas yang rapi nanti di kepala sekolah kita dan bawa jangan. Itu juga posisi pembuat merasa bersalah, posisi guru yang masih sering kita lakukan. Yang ketiga, ada posisi teman, tidak akan menyakiti murid. Ini posisi teman, seorang pendidik atau guru itu memposisikan diri sebagai teman sebaya siswa itu. Ini juga bukan posisi terbaik sebenarnya dalam posisi kontrol guru. Cuman banyak juga kita melakukannya posisi teman. Jadi kita memiliki batasan-batasan. Walaupun kita akrab menghamba pada siswa, bukan berarti kita dapat diperlakukan atau memperlakukan siswa seperti teman. Yang keempat, posisi pemantau, mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan. Di sini posisi guru sebagai pemantau, maksudnya posisi guru yang selalu berpatokan pada aturan-aturan atau budaya-budaya di sekolah. Di sini juga saya kita lakukan. Ini juga baik, cuman bukan merupakan posisi kontrol guru yang paling baik sebenarnya. Cuma di sini masih bisa kita lakukan posisi pengawasan. Misalnya guru menindaklanjuti siswa, nah ikuti aturan nomor 15 di aturan OSIS. Nah, kamu telah melanggar aturan ke-15 di peraturan sekolah. Jadi dia selalu mengawasi dan bertindak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan sekolah. Dan yang terakhir ada posisi manajer. Di sini persilakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya. Di sinilah sebenarnya posisi terbaik 5 posisi kontrol pendidik atau pengajar, yakni posisi manajer. Kita sebagai manajer, kita harus mampu mencari solusi bersama dengan peserta didik, sehingga apa konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan murid itu tidak menghakimi siswa, tidak menzalimi siswa, dan menyenangkan hati kedua belah pihak dan tidak melanggar aturan sekolah. Bagaimana itu contohnya? Misalnya siswa terlambat atau misalnya pembelajaran olahraga. Ketika siswa terlambat berganti pakaian misalnya, bisa saja kita menghukumnya. Contohnya bagaimana hukumnya? Misalnya dia di lapangan melakukan memimpin pemanasan atau keliling lapangan sebanyak 2 kali. Jangan sampai kita menzoliminya. Misalnya ada siswa telat masuk kelas, kita menghukumnya dijemur di terik matahari. Bisa saja siswa pingsan ya, atau meninggal. Jadi kita harus memperhatikan kondisi siswa. Yang keenam, keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kalau kita temukan seperti perjanjian, konsekuensi apa? Kerja sama antara siswa dengan wali kelas atau guru mapel yang ditempel di kelas menjadikan itu aturan kerjasama di antara yang disepakati bersama sebelumnya. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ketika di sekolah itu keyakinan kelas sudah terbentuk, maka keyakinan sekolah otomatis akan terbentuk juga. Ada yang pertama, mempersilakan warga sekolah untuk bercurah pendapat. Ini salah satu keyakinan sekolah atau kelas ya. Jadi di kelas sekolah itu dipersilakan seluruh warga sekolah bebas menyatakan pendapatnya, sama seperti belajar. Kita tidak boleh menganggap yang boleh berpendapat itu hanya siswa ranking 10 besar, bukan. Siswa yang di belakang-belakang itu yang tempat duduknya pojok, yang
posisi ranking kelas itu di bawah, boleh juga menyampaikan pendapat. Kita boleh skip atau lewatkan. Ketika ada yang katakan bersamaan, yang satu anaknya rajin, yang satu agak lambat, yang rajin ini kita utamakan. Tidak, kita harus memposisikan siswa itu menghamba ya, sama posisi mereka semuanya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga di sekolah di kertas besar. Jadi kita boleh mencatat masukan-masukan apa yang disampaikan siswa. Silakan anak bapak, anak ibu, silakan ditulis apa keinginan kalian yang harus kita sepakati. Nantinya ini akan kita lakukan di dalam kelas dan sekolah ini. Iya, dicatat misalnya masuk 5 menit sebelum guru memulai pembelajaran jam pertama. Jadi semuanya anak itu sepakat. Pak, ada usul Pak, 3 menit. Iya, diterima juga, nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi ada disusun setelah kita tampung isi hati mereka, kita tampung, kita buat dalam lembaran-lembaran, kita susunlah keyakinan kelas. Ada yang keempat, meninjau kembali. Setelah kita buat, maka kita tinjau daftar curah pendapat. Apa sih yang diinginkan anak ini? Apakah ada yang kurang baik atau kurang tepat yang ingin diperbaiki sempurnakan? Boleh saling berpendapat bersama anak kita, karena mereka itu bagian dari hidup kita. Jadi kalau anak itu sebagai bagian dari perjuangan hidup kita, sama seperti keluarga kita. Yang kelima, mendedikasikan seminggu di awal tahun ajaran baru. Biasanya keyakinan sekolah, keyakinan sini didedikasikan seminggu di awal tahun ajaran baru. Kenapa? Karena ini memulai dari awal, dari pembelajaran di awal semester untuk diterapkan nantinya 1 tahun ke depan. Jadi hendaknya ini diterapkan. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya didekatkan di kelas. Setelah kita membuat keyakinan sekolah atau kelas tadi, bagaimana caranya supaya siswa kita ingat? Bagaimana caranya supaya kita ingat? Bagaimana caranya supaya mereka saling mengingatkan? Maka alangkah baiknya kita tempel, baik di kelas maupun di mading bisa. Jadi di kelas, karena suatu tempat yang selalu dikunjungi kan kelas. Jadi hendaknya di tempat yang sangat strategis ditempel keyakinan kelas itu, sehingga mereka setiap hari akan jumpa dengan keyakinan kelas. Misalnya jangan datang terlambat, maka setiap hari dia akan membaca datang tepat waktu, datang tepat waktu, datang tepat waktu. Maka insya Allah lama-lama dia akan termotivasi untuk datang tepat waktu. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, semua warga dipersilakan meninjau ulang. Iya, ditinjau semua keyakinan tadi yang ditampung sebelum ditempel. Ada sih kurang tepat, ada sih yang mau diralat, ada yang disempurnakan nanti di situ. Yang terakhir ada meninjau ulang. Iya, sebelum ditempel tadi ditinjau ulang, direvisi secara bersama dari semua karakter anak-anak kita, karena kita menjumpai orang dengan karakter asal yang berbeda, tentunya banyak pendapat-pendapat mereka yang harus ditampung. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, atau motivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini dia motivasi intrinsik dalam hati. Ketika saya termotivasi untuk belajar bersama Bapak Ibu ini, maka apapun yang melanda, saya tetap termotivasi. Makanya motivasi intrinsik ini sangat luar biasa dalam pembelajaran. Saya biasanya misalnya kurang semangat belajar, tapi Bapak ini masuk saya semangat. Itu motivasi intrinsik juga, bagian dari motivasi intrinsik dalam pembelajaran. Makanya bukan hanya satu personal, semua guru yang masuk dalam kelas hendaknya sudah tertanam motivasi intrinsik dalam peserta didik, sehingga semua guru diperlakukan sama, semua guru belajar dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Ini dia, jangan ada yang kelas yang sudah dibuat dan disepakati, kita sepakati, diharapkan tidak ada lagi siswa kita yang terpaksa. Aku datang tepat waktu karena terpaksa, aku pikir karena terpaksa, aku tutur sopan dengan guru karena terpaksa. Dengan keyakinan kelas tadi yang disepakati bersama, tidak ada lagi kata terpaksa di dalam kelas. Siswa menyapa guru, good morning everybody, good morning madam, selamat pagi Pak. Bu itu menyapa dengan lemah lembut kasih sayang, tidak karena terpaksa, bukan dikenakan dicek Pak Budi, dicek Bu Berti, dicek aturan, tidak, karena mereka sudah sepakat dari keyakinan kelas. Maka dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sepakati, tidak ada kata terancam dan tertumbuhlah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai karakter itu sendiri. Iya, ada yang ketujuh, yakni segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu tahapan untuk memudahkan para guru pendidik dan orang tua dalam melakukan proses. Segitiga restitusi merupakan proses untuk mengatasi permasalahan yang kita temukan dalam dunia pembelajaran. Apa sih itu? Ini yang sulit menarik, karena segitiga restitusi dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah, sudah seperti jalur pegadaian ya. Tapi segitiga restitusi merupakan proses pembelajaran dalam mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan masalah, karena sama-sama
menimbulkan solusi yang tepat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada masalah kita hadapi, yang pertama yang akan guru kita adalah menstabilkan identitas. Kita tidak boleh mempermalukan. Ada yang tidur, Budi, maju ke depan. Angkat tanganmu, angkat kakimu satu, pegang di telinga jari dua selama 30 menit. Itu mempermalukan. Kenapa kau tidur? Ngapain aja nak? Kau begadang ya? Gak jelas. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya menghina kita sebenarnya. Itu yang saya kita lakukan. Tidak boleh. Kita harus menstabilkan identitas. Ketika ada masalah, kita harus mengatakan pada siswa, nah, setiap kita punya kesalahan. Bapak tahu kamu mungkin punya alasan mengapa kamu buat salah. Ada siswa bertengkar di kantin, misalnya tidak boleh kita langsung marah maki-maki, tidak boleh kita panggil, menstabilkan identitas. Jangan di tengah umum di kantin kita panggil, Budi, mengapa? Bapak tahu kamu pasti punya alasan mengapa kamu buat seperti itu kericuan di kantin. Coba jelaskan. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas, tidak boleh mempermalukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang objektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah kita tanya dia, mengapa kamu tadi buat kericuan? Nah, Bapak tidak usah malu nak, karena memang semua kita punya salah. Bapak juga punya salah, pernah melakukan kesilapan. Kamu punya alasan mengapa? Setelah kita tahu dia mengapa, dan kita cari validasi tindakan yang salah. Iya, yang kamu lakukan itu sudah salah, nak ya, tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Jadi kita harus melakukan solusi bagaimana cara memperbaiki perilaku tadi. Kita tidak boleh bodoh kamu, salah kamu, bodoh kali kamu melakukan kesalahan, Allah kamu. Tidak boleh. Kita harus tidak boleh memaki, baik di tengah-tengah masyarakat lingkungan belajar maupun secara pribadi tidak boleh juga. Walaupun tidak ada teman-temannya tidak boleh juga kita salahkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita tanya tadi, nak Budi mengapa tadi melakukan kesalahan, sudah jelaskan hal itu, lalu kita carikan solusi bersama, lalu kita tanyakan. Tadi si Budi tadi melakukan kericuan di kantin. Apa keyakinan sekolah kita nak? Lalu si Budi menjawab tadi, iya Pak, keyakinan sekolah kita tidak boleh membuat keributan baik di kelas maupun di luar kelas selama di luar sekolah. Si Budi kan tahu. Jadi kita dengan penilaian lembut menguatkan mengingatkan keyakinan sekolah itu. Tidak boleh kita coba perhatikan buku BB, coba perhatikan buku keyakinan kelas. Ada polisi kau baca seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sebagai guru kita harus menanyakan keyakinan itu dengan lembut, kasih sayang, cinta, sehingga anak itu merasa dimanja, disayangi, sehingga dia mau melakukan keyakinan sekolah. Dan kelima posisi kontrol tadi, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depan menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, tumbuh motivasi intrinsik dalam diri, maka kita perlu menerapkan segitiga restitusi yang dapat mengarahkan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Ketika kita sebagai seorang manajer, ketika menerapkan segitiga restitusi, mereka juga bisa mengkontrol dirinya dengan sangat baik sedemikian rupa, walaupun mereka posisi sebagai peserta didik. Insya Allah bisa jika kita menerapkan segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan. Coba kalau kita tidak menerapkan restitusi, kebanyakan kan saya misalnya siswa terlambat, langsung saya, Anissa terlambat silahkan kamu babat hutan itu sampai 2 les. Badu terlambat, kau silakan angkat batu selama 10 biji yang besar-besar loh. Kita tidak tahu apakah si Badu ini sudah sarapan, mengapa dia terlambat. Rupanya kita harus menerapkan segitiga restitusi. Kita tanya, Badu mengapa nak terlambat? Oh iya Pak, terlambat, nenek saya tadi darurat tadi subuh, jadi kami ke rumah sakit semuanya. Oh, kamu tahu kamu salah nak? Iya Pak, saya tidak sesuai dengan sekolah karena terlambat. Ada keyakinan iya, bagaimana cara memperbaiki? Iya Pak, saya tidak akan terlambat lagi. Jika saya terlambat, saya akan mengkomunikasikan lebih awal kepada petugas bagaimana. Jadi ada langkah tepat yang kita lakukan. Tidak boleh langsung kita ketika ada terlambat langsung kita tampar, tidak boleh. Dulu kan cepat kalau lambat itu jangan, tidak boleh. Memberikan fisik, kita tidak boleh ya. Kita sebagai guru harus menghamba. Mereka untuk kasih sayang, pengen dimanja dan pengen diperhatikan lebih dalam. Iya, yang selanjutnya dari penerapan segitiga restitusi ini, kita diharapkan sebagai seorang pendidik nantinya mampu untuk melakukannya, menerapkannya. Jadi sejak saat ini di dunia pendidikan kita perhatikan, termasuk saya pribadi, saya melakukan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ketika siswa tidur di kelas, maju ke depan keluar kau. Saya hukum langsung, saya tidak tahu apa dia tidur, entah dia punya penyakit kan, entah dia insomnia, tidak tidur semalam. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya harus kita ubah dalam penerapan pembelajaran sehari-hari. Demikianlah penerapan segitiga restitusi, penerapan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai pendidik,
atau pengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab diskusi bersama Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah menyampaikan 4 poin penting: kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kepada Bapak Ibu Guru yang mungkin memiliki pertanyaan dalam hati yang ingin disampaikan, bisa kita bahas bersama-sama atau mungkin kita bisa sharing bersama-sama. Silakan kepada Bapak Ibu Guru. Karena kami di depan ini bukan karena kami merasa bisa, kami merasa pintar, atau mungkin kami telah menerapkan ini semua, bukan berarti seperti itu. Tapi kita sama-sama belajar untuk memajukan SMA Negeri 4 Sibolga sesuai dengan visi misinya. Kepada Bapak Ibu Guru kami persilakan. Kepada Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Berti dan Pak Budi. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama untuk Ibu Berti, pada saat pembahasan tadi disiplin ini ya, self disiplin, ada salah satu tadi ungkapan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan kalau kita tidak berhasil self disiplin atau kedisiplinan diri sendiri, maka kita butuhkan orang lain atau penguasa, tetapi masih dalam tahapan merdeka. Nah, agak payah sih saya membahaskan, katanya kalau udah penguasa berturut biasanya merdeka lagi. Nah, kemudian kedua, kepada Pak Budi, ada bahasa yang bolak-balik dari tadi Bapak katakan, yaitu menghamba. Nah, kalau pemikiran saya menghamba itu dari zaman dahulu konotasinya negatif. Nah, menghamba itu kalau kita pakai bahasa yang sering kita gunakan, konotasinya seperti jadi budak. Hamba, itu kan hamba sahaya. Nah, bisa mungkin Bapak berikan pengertian menghamba itu bagaimana? Apakah sekarang sudah menjadi konotasinya positif atau bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi. Selanjutnya nanti dibuka juga sesi tanya jawab. Semakin banyak bertanya, karena waktu kita masih banyak Bapak Ibu. Silakan kita semakin banyak bertanya sering nantinya, kita akan semakin nyata dalam sesi berbagi ini. Ya, kepada Ibu Berti, persilakan untuk dijawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih kepada Ibu Santi. Tadi memang ada pemikiran, salah satu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa, kita buka ya, disiplin positif itu tadi adalah sebuah aturan atau sebuah tata tertib, tapi tidak boleh ada ancaman dan tidak boleh ada hukuman. Jadi memang disiplin positif itu harus meningkatkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dia sudah percayai dengan kesadarannya, sehingga membentuk karakternya yang positif. Jadi kalau tadi menurut Ki Hajar Dewantara, penguasa di situ adalah, kalau di sekolah penguasa di situ adalah guru. Jadi sebagai seorang guru, ketika kita ingin menerapkan disiplin positif ini, harus melalui budaya positif. Budaya positif itu tadi tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada hukuman. Yang ada adalah dengan melakukan segitiga restitusi, sehingga siswa tidak merasa terancam. Jadi dia motivasinya itu bukan motivasi karena ketidaknyamanan, motivasi karena menghindari yang namanya hukuman. Akhirnya dia melakukan itu. Jadi dia takut dia terancam secara fisik, terancam psikologisnya, atau mungkin salah satu kebutuhan dirinya tidak terpenuhi. Misalnya nilainya tidak baik jika tidak melakukan disiplin yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi harus ada suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka ini didukung oleh keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh
warga sekolah, berarti disepakati oleh siswa dengan Bapak Ibu guru. Jadi kalau sudah disepakati, berarti sudah tidak ada lagi sebenarnya pelanggaran. Jika ada pelanggaran, maka tidak ada hukuman. Yang ada adalah segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Sopri. Seperti itu dia, Bu. Jadi penguasa di sini, jika siswa itu tidak mampu mengendalikan atau mengeluarkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai yang sudah dia yakini, maka kita wajib mendisiplinkan dia melalui budaya positif. Seperti itu dia, Pak. Mungkin ada tambahan, Pak Budi? Ya, terima kasih. Di sini saya akan memberikan jawaban sesuai yang ditanyakan Ibu Santi tadi. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya sungguh luar biasa, Bapak Ibu, karena memang ketika kita mengikuti program Guru Penggerak, beberapa kita itu masih belum mengenal lebih dalam ternyata hal yang biasa kita lakukan dan kode-kode atau kosakata yang digunakan dalam pendidikan Guru Penggerak. Salah satunya yakni kata menghamba. Sebenarnya kata menghamba di sini sempat kita sharing agak sedikit lebih apa ya maknanya kalau dicek di KBBI atau di apa, itu seakan-akan kita kan memberikan sesuatu yang penyembahan atau sesuatu perlakuan kepada siswa yang berlebihan. Sebenarnya makna menghamba di sini dari saya sampaikan tadi adalah memberikan pembelajaran yang bermakna atau sepenuh hati sesuai dengan kodrat peserta didik. Jadi di sini memang kata menghamba sempat juga bagi peserta-peserta CGP memang kok menghamba, apa sih menghamba, menyembah siswa. Kadang penggunaan kata menghamba ini diistilahkan oleh Bapak Ki Hade pada zaman itu untuk maknanya adalah untuk memberikan pembelajaran atau pelayanan pendidikan kepada siswa sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Jadi makna di sini kata menghamba digunakan untuk memberikan pelayanan yang spesial kepada siswa pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kodrat peserta didik. Jadi anak-anak dengan karakter yang berbeda, dengan budaya asal rumah yang berbeda, kita sebagai pendidik, kata Bapak Ki Hade, harus bisa memberikan apa yang diinginkan mereka. Itu maksud kata menghamba di sini. Jadi anak-anak dengan kelas 20 orang misalnya dalam satu kelas, maka kita sebagai pendidik harus bisa memberikan pelayanan yang sepenuhnya bermakna kepada 20 karakter berbeda dengan asal dan tingkat kemampuan awal peserta didik yang berbeda-beda juga. Kita tidak boleh menyamakan. Kita langsung gaspol, langsung gas pembelajaran. Tidak. Kita harus tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan siswa. Itu makna kata menghamba yang dipopulerkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang memberikan pembelajaran bermakna sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik. Jadi mudah-mudahan kita dapat menghamba pada siswa, bukan menyembah siswa. Saya dulu pertama masuk memang menghamba pada siswa ini, saya puja-puja, saya agungkan. Tidak ya, di sini Bapak Ki Hade memaknakan sebagai memberikan pelayanan. Jadi kalau nanti saya atau Ibu Santi masuk, Ibu Santi punya siswa, misalnya saya siswanya Budi. Si Budi ini misalnya selalu buat kericuhan di kelas. Padahal sebenarnya sebagai seorang pendidik, Ibu Santi harus menghamba pada Budi. Mengapa? Apa yang diinginkan Budi itu harus tahu dia. Ternyata si Budi ini butuh perhatian. Di rumah selalu dia dimarah-marahi, selalu dia diasingkan. Karena banyak kali saya keluar, misalnya saya 10 orang, jadi orang tua saya sibuk, semuanya tidak terberikannya semua kasih sayangnya. Jadi saya pengen dimanja, pengen diperhatikan. Jadi Ibu Santi harus menghamba pada saya, harus tahu dia apa yang butuh si Budi. Inilah istilah menghamba itu, memberikan apa yang diinginkan siswa. Jadi kita harus bisa tahu apa sih diinginkan si Lija. Si Ella diinginkan yang ini. Beda lagi dengan Sinta. Dia tidak mau dia dilebut-lebutkan. Dia harus tegas ke Sinta kayak gitu. Jadi biasa lupa di rumahnya di lingkungan yang tegas. Jadi kalau dimanja Sinta ini, dia pun agak suka kayak gitu bahasa. Intan, maju dah. Tersinggung Sinta. Ternyata Sinta latar belakang budaya orang tuanya tidak biasa disapa dengan Intan. Tidak biasa Intan. Harus seperti itu biasa di rumah. Jadi dia membutuhkan tekanan-tekanan berbeda. Jadi kita harus tahu seperti itu. Itu ya. Dan saya terima kasih. Terima kasih kepada Pak Budi. Ya, saya setuju dengan Pak Budi karena memang awalnya kami para CGP ini memang agak sedikit bingung apa arti menghamba. Ternyata menghamba ini memang mendahulukan kepentingan siswa itu dibandingkan kepentingan yang lain. Lalu selaras sebenarnya menghamba ini dengan berpihak pada murid. Jadi kita harus tahu dulu apa kebutuhan murid ini dengan posisi kita, posisi sebagai seorang guru. Jadi guru itu memang untuk saat ini, guru itu memang harus kreatif, harus inovatif, harus mandiri, bahkan harus bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya sehingga
bisa membentuk atau berpihak pada murid, atau istilahnya dengan kata lain menghamba pada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu Guru. Atau mungkin kita bukan bertanya, sharing aja, buat pernyataan, bukan buat pertanyaan. Ya, kepada Ibu Tia kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Berti dan Pak Budi. Ini sambil sharing-sharing aja saya rasa, karena kenyataan di lapangan seperti berbanding terbalik dengan apa yang saya dengar di ruangan ini. Oke, yang pertama itu contoh saya di lapangan pada saat jam pelajaran olahraga, si anak sudah diberitahu setiap jam pelajaran penjas wajib menggunakan pakaian olahraga. Nah, pada saat olahraga ada beberapa anak yang terus melakukan hal yang berulang kali diingatkan. Jangan diingatkan, mungkin sudah dihukum push up atau bagaimana, karena kita kan olahraga tetap seperti itu saja. Mungkin bisa diberikan pencerahan, berulang kali dilakukan. Bahkan saya hampir bernyanyi berulang kali seperti itu. Cuman tetap diulangi dengan berbagai alasan. Ketinggalan Bu, hilang Bu, ketinggalan Bu, hilang dipakai adik saya. Mungkin tadi pakai malam mingguan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sulastia. Mungkin bisa duluan dijawab oleh Pak Budi. Bagaimana jika siswa itu berulang-ulang kali melakukan sebuah kesalahan yang sama? Seperti itu ya Bu? Ya, terima kasih. Di sini langsung saja. Bagaimana sih jika siswa itu atau peserta didik udah diterapkan misalnya kesepakatan bersama dalam pembelajaran, masih berulang kali melakukan hal yang sama sampai ada lagunya berulang kali. Jadi bagaimana jika siswa itu masih seperti itu? Nah, ini dia seperti yang kita sampaikan tadi, ada namanya segitiga restitusi, bukan segitiga bermuda ya. Ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi sebenarnya, tapi mungkin saja penerapannya sedikit berbeda. Mungkin segitiga restitusi yang diterapkan mungkin ketika siswa belum menerapkan kesepakatan itu, mungkin saya panggil, saya tanya begitu aja, padahal tidak sebenarnya. Penerapan segitiga restitusi lebih dalam ternyata dari itu. Sebagai contoh, ibu dapat menerapkannya dengan cara pertama menstabilkan identitas, dipanggil anak bersangkutan, dan tidak ada sebab bisa dipanggil, ditanyakan oleh lembut dan diyakinkan tidak ada orang di sekitarnya. Maksudnya tidak ada di sini menstabilkan identitas bahwa anak itu tidak akan dicemooh nantinya ketika dia bersalah, ketika dia melakukan kesalahan, misalnya tidak pakai baju. Jadi kita jangan dengan baik-baik, misalnya dengan bahasa pendekatan kita masing-masing. Nah, bagaimana panggilan kita kepada anak itu? Nak Budi, ya Bu, ya Pak. Kenapa coba tidak pakai baju hari ini? Begini Pak, ketika kita sudah menanyakannya ada alasannya, maka kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Si Budi tahu kan salah tidak pakai baju olahraga ketika olahraga? Iya Pak tahu, makanya jangan digunakan. Ya, solusinya bagaimana supaya kedepannya si Budi pakai baju olahraga? Tahu keyakinan sekolah kita ingatkan keyakinan sekolah, keyakinan belajar olahraga. Tadi ada keyakinan sekolah, ada keyakinan keyakinan kelas ini boleh dibuat oleh guru mapel atau wali kelas. Tadi ada keyakinan sekolah kelas kita, kelas mapel olahraga. Iya tahu Pak, apa itu? Memakai pakaian olahraga ketika belajar olahraga. Iya tahu. Si Budi bagaimana nak? Tidak Pak. Iya, si Budi kedepannya harus pakai pakaian olahraga ya. Ia Pak berjanji tidak akan memakai pakaian olahraga. Selanjutnya si Budi akan dibuat sebuah konsekuensi untuk menguatkan keyakinannya. Jadi si Budi untuk saat ini kebetulan tidak memakai olahraga. Bagaimana solusinya supaya si Budi bisa ikut belajar olahraga bersama Bapak? Iya, kita tawarkan bagaimana. Apa caranya? Izin Pak, bagaimana kalau saya izin meminjam baju teman yang ada reguler olahraga juga? Apakah kita mengizinkan? Dibawa kelingan, bagaimana? Kita juga harus memberikan opsi seperti itu. Kita harus menghamba pada mereka apa diinginkannya, dan kita harus menerima alasannya juga. Saya rasa dari itu, ketika sudah dapat solusi misalnya pada hari itu dia mendapatkan konsekuensi,
Maka ketika dia berulang lagi melaksanakannya, berulang melakukan kesalahan yang sama, maka kita juga harus menerapkan kembali segitiga restitusi. Apa sih yang salah dengan penerapan kita? Apakah kita pada saat menerapkan segitiga restitusi bahasa kita sedikit menekan, atau konsekuensi yang kita terapkan tidak 100% valid untuk dilaksanakan anak ini? Apakah memang anak itu memiliki kesulitan yang sebenarnya dirahasiakan? Kita harus menggali isi hatinya. Karena kalau siswa ini mau bohong, Pak, oh maaf Pak, tidak bawa baju karena basah, padahal tidak ada badai petir, kemarin tidak ada hujan, dia mungkin berbohong. Dan kita harus menggali supaya jangan anak ini terbohong lagi. Kedepannya jujur dan melalui penerapan segitiga ini. Bagaimana caranya? Jika berulang-ulang lagi kembali ke situ juga, berarti ada yang salah dalam penerapan segitiga ini. Di mana letaknya? Apakah divalidasi? Apakah ketika menstabilkan? Apakah ketika menanyakan? Ternyata menanyakan, ternyata sebelumnya kita belum membuat keyakinan kelas. Divalidasi tidak ada yang salah. Ternyata pas olahraga tersebut ternyata ada yang menyebabkan dia tidak bawa baju, misalnya ada kegiatan, ada yang lain. Jika memang semua sudah kita merasa pas, maka kita gunakan teknik yang terakhir ini, kolaborasi dengan NGMP. Jika tidak ada NGMP, maka kolaborasi dengan teman sejawat. Bu, Mbak, bagaimana melihat anak ini? Si Budi sepertinya sudah 2 kali tidak membawa pakaian olahraga, sudah diterapkan segitiga restitusi, sudah dikonsultasikan, kok gagal juga. Apakah bagaimana? Apakah ada informasi? Iya, kita harus sama guru saling berkolaborasi, menanyakan. Misalnya saya masih di kelas 10-1, ternyata kok sulit kan menerapkan segitiga restitusi pada anak ini ya. Ternyata saya lihat kok sama Ibu Tia kok anak ini nggak ada masalah. Ketika sama saya belajar kok ada. Coba saya diskusi dengan Ibu Tia. Ternyata dalam penerapan segitiga restitusi ada upaya yang kurang pas saya pendekatan kepada dia. Ternyata anak ini tidak boleh dimanja. Seperti saya bilang tadi, nah kamu kenapa seperti ini? Ternyata ini keluarganya belakang yang tegas. Ternyata pas sekali lah. Ternyata tadi setelah saya komunikasi dengan Ibu Tia penerapan segitiga restitusi saya, ternyata kurang pas. Setelah saya terapkan yang disampaikan oleh Ibu Tia, teman kolaborasi saya, ternyata baru, itu. Iya, dibutuhkan kolaborasi setelah kita gagal menerapkan segitiga restitusi sesuai yang kita pahami. Jadi kita berkolaborasi dengan GP. Jika tidak ada GP, ada GP-nya kurang pas menurut Bapak Ibu, misalnya ada kendala jumpa atau bagaimana, maka bisa kolaborasi dengan teman sejawat. Jika tidak ada teman sejawat, pasti ada ya teman sejawat dengan teman-teman semuanya. Jika tidak ada dengan pimpinan, tapi itu langkah-langkah yang sangat akhir ya. Insya Allah dengan kita berkolaborasi dapat kita atasi. Demikian yang dapat tambahkan Ibu Politika Ibu. Terima kasih kepada Pak. Sedikit saya tambahkan mengenai jika siswa itu melakukan kesalahan berulang-ulang. Sebenarnya mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita sebenarnya ada di posisi mana ketika kita ingin menyampaikan restitusi. Pernah juga ada salah satu kemarin ditanya juga di modul, apakah Bapak Ibu Guru pernah melakukan segitiga restitusi ini? Ternyata sebelum kami mempelajarinya, sebenarnya kita pernah melakukan segitiga restitusi itu. Tapi ada yang salah. Yang salahnya itu adalah di posisi kontrol ini. Sering sekali kita, ketika ada siswa kita yang bermasalah, sering sekali kita berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi akhirnya ketika melakukan segitiga restitusi itu jadinya nggak balance dia. Seharusnya ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, maka posisi kontrol kita adalah seorang manajer, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jika posisi kontrol kita sebagai manajer, maka balance lah dia kita melakukan 3 segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Pak Budi tadi. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu Guru yang lain, ada lagi? Iya, kepada Bu Mutiara dulu ya Pak, Ladies first ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini mungkin saya bertanya dengan benar-benar lugu. Kan ini CJP ini dengan menggunakan bahasa yang cukup konkret dan sulit bagi guru-guru sekarang, mungkin sulit untuk menerapkan istilah-istilah yang ada pada guru-guru CGP sekarang. Tadi saja yang baru dikatakan oleh Bapak Ibu tentang segitiga restitusi itu
mungkin ya Bu atau Pak, sulit untuk diterapkan di sekolah seperti kita ini, yang mana berbagai macam karakter siswa dan karakter dari latar belakang keluarga juga berbeda. Cuma pertanyaan saya sederhana saja, apabila anak yang sesuai dengan penjelasan Bapak Ibu tadi, apalagi Pak Budi sudah panjang lebar. Jadi satu intinya pertanyaan saya, apabila anak ini berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, dan bagaimana kita memberikan hukuman-hukuman apa yang sepantasnya kita berikan? Kalau memang kita tidak boleh lagi diperbolehkan menghukum siswa seperti tadi menjewer atau angkat batu atau membabat. Jadi kepada anak yang nakal atau beban atau yang berulang-ulang melakukan kesalahan, yang sepantasnya hukuman seperti apa? Karena secara verbal mereka tidak mampu atau tidak mau, so kita mau berbuat apa untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mutiara. Pak Budi menyampaikannya duluan. Ya, terima kasih kepada Ibu Mutiara. Tadi pertanyaan sungguh luar biasa karena ini langsung aksi nyata penerapannya di sekolah kita. Bagaimana sih menerapkannya di posisi segitiga restitusi? Ini bahasanya baku, hal baru didengar, padahal sebenarnya sering kita lakukan di sekolah. Cuman kadang dari 5 posisi kontrol yang kita jelaskan tadi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebanyakan khususnya di sekolah kita itu, khususnya saya pribadi, memang kita sebagai guru termasuk saya, selama ini itu posisi saya cenderung penghukum. Saya cenderung penghukum. Ketika siswa telah masuk atau tidak mengejar PR, saya cenderung menghukum. Ketika siswa tidak datang pengajian rohis, saya cenderung menghukum. Saya tidak menanyakan lebih awal, saya tidak memvalidasi tindakannya, saya melakukan langkah-langkah yang diharapkan di sini. Kadang saya melakukan posisi pembuat merasa bersalah. Kadang saya bilang sama siswa, gagasan kau Allah, Bapak capek lo datang ke sekolah ini, teman-temanmu juga, udah serius belajar kau buat ribut, kepada siswa ribut saya kasih tahu. Jadi saya katakan, karena itu dia mau belajar. Kadang saya juga membuat posisi sebagai teman. Saya terlalu akrab dengan siswa sampai mereka memanggil nama saya. Karena mereka tidak segan menyebut hal-hal yang sebenarnya bahasa yang disontakan, bahasa gaul era digital dengan guru. Tidak pas ditempatkan pada seorang pendidik, bahasa gaul yang dicapkan sebenarnya dengan teman sebaya. Inilah dikarenakan posisi kontrol yang tidak pas kita laksanakan, penerapan segitiga restitusi. Bagaimana dengan bisa menegakan psikologi? Bagaimana sekolah kita sulitnya diterapkan? Kita menerapkan ini adalah secara kolaborasi. Kita tidak boleh menerapkannya misalnya di suatu instansi sekolah hanya Ibu Berti tidak boleh, hanya saya tidak boleh. Harus semuanya warga sekolah. Karena namanya ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu disetujui oleh seluruh warga sekolah, beserta didik, guru dan kepala sekolah. Ketika siswa terlambat telah disepakati diterapkan segitiga restitusi keyakinan sekolah bahwa yang terlambat konsekuensinya seperti ini, maka tidak lagi yang terlambat itu konsekuensinya yang seperti biasa kita lakukan. Memang semua salah. Sudah pernah juga saya sampaikan ketika Zoom meeting pembelajaran, Pak Bu, bagaimana di sekolah saya misalnya ketika saya temukan siswa tidak masuk dalam pembelajaran, saya cabut istilahnya, maka saya langsung memang dari orang tuanya. Padahal kata-kata segitiga restitusi harus kita terapkan sebenarnya. Karena melihat, karena ini sebelumnya masa lalunya dia punya masalah, sebelumnya kita terapkan segitiga, kita tidak boleh menghakimi dia bahwa sama aja seperti itu, tidak boleh. Misalnya si Budi, misalnya pada hari ini, misalnya dia ribut di kelas, kita tidak boleh memvonis si Budi ini ribut di kelas sama motifnya seperti ribut-ribut sebelumnya. Maka kita memulai dari awal segitiga restitusi tadi dengan karakter anak itu kita kembali. Bosan kali banyak itu ditanya, itu juga ditanya, kayak gitu jawabannya. Tidak, kita sebagai siswa tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan memperlakukan siswa sebagai anak kita ya. Tidak boleh memperlakukan siswa itu bosan menyerah. Tidak boleh. Ketika sekarang misalnya si Ani melanggar keyakinan kelas, kita gagal melanggar segitiga restitusi, diulangi lagi, sulit di sekolah ini. Kita merasa sekolah kita kan nggak sekolah populer, anak-anak nggak baik-baik kali.
Kita harus tidak boleh mencap bahwa anak kita tidak baik sekali. Kita yakin anak ini bisa. Anak yang kita didik sama potensial dengan anak sekolah lain. Kita memiliki bakat masing-masing. Mungkin anak kita punya bakat yang berbeda, kita gali sehingga anak itu merasa dilayani sepenuh hati. Yakinlah dengan bekerja sama itu bisa kita laksanakan. Ketika kita tidak bekerja sama yang menerapkan misalnya hanya Ibu Mutiara, saya tidak mendukung, hanya Pak Jasuma, Ibu Berti tidak mendukung, atau hanya kepala sekolah, kita tidak mendukung, itu tidak akan berjalan secara maksimal. Makanya sebenarnya ini harus dibutuhkan kolaborasi di antara semua guru, karena segitiga institusi bukan hanya diterapkan oleh guru penggerak, tapi diterapkan oleh seluruh guru. Makanya kita sama-sama bergerak dan menggerakkan dalam kegiatan di sekolah Bapak Ibu. Demikian yang disampaikan oleh Ibu Berti. Ya, seperti slogannya ya Pak. Jadi pertanyaan tadi memang gimana ya? Memang kita harus dibutuhkan kesabaran yang tinggi untuk menjadi guru ini Bu. Apalagi guru di zaman era sekarang. Bagaimanapun kita harus lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, lebih terbuka lagi untuk siswa. Jadi menghindari yang namanya hukuman, menghindari yang namanya ancaman. Baik ancaman itu melalui verbal, kata-kata, atau mungkin hukuman itu lewat fisik, psikologis. Jadi memang harus perlulah diterapkan segitiga restitusi itu, dan memang harus paham juga kalau kita harus menerapkan posisi kontrol kita tadi sebagai manajer, bukan sebagai seorang pemberi merasa bersalah atau penghukum. Walaupun memang sebagian besar guru, apalagi di sekolah-sekolah yang siswanya seperti kita, mayoritas mungkin berasal dari daerah Rawang dan sekitarnya, harus memang agak lebih ekstra memahami apa inginnya siswa itu, begitu dia. Jadi selain itu sebenarnya posisi kontrol guru bisa juga sebenarnya sebagai seorang teman. Tapi teman yang dimaksudkan di sini bukan teman bermain, tapi teman untuk sebagai berbagi cerita, berbagi keluh kesah sebagai seorang siswa. Jadi siswa juga sebenarnya ketika kita melakukan restitusi itu tidak boleh di depan teman-temannya yang lain. Jadi itu kan membuat dia merasa bersalah. Jadi harus dipanggil secara pribadi lalu ditanyakan melalui proses segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Pak Budi tadi. Seperti itu yang sedikit tadi saya sampaikan, saya tambahkan. Satu orang lagi ya, sepertinya Pak Budi ya. Ada lagi Pak Jasuma tadi ya. Agak banyak pertanyaannya ya Pak Jasuma. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit sebenarnya ke arah sarannya sebenarnya ataupun untuk perbaikan ke depan dari yang Bapak Budi Sopir tadi sampaikan tentang kebutuhan hidup. Ya. Coba bisa dibuka slide-nya tentang kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan dasar. Ya, slide lagi, satu slide lagi. Ya, di sini ada di situ dibuat kebutuhan bertahan hidup. Kalau saya lihat ini ruang lingkupnya antara guru dan siswa seperti itu ya. Dan saya lihat tuh di situ gambarnya tentang siswa, tetapi dibuat di situ kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi. Bagian dari proses reproduksi. Saya rasa kayaknya nggak masuk gitu ya. Sementara kebutuhan biologis yang lain kan sebenarnya ada yang lain selain daripada reproduksi yang bisa dicocokkan tentang pertumbuhan daripada anak peserta didik seperti itu. Mungkin arahnya ke arah saran saja gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih kepada Bapak Jasuma Setinja telah menyampaikan tadi sarannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Di sini seperti kita jelaskan tadi, memang kebutuhan manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Salah satunya yang pertama dan pokoknya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada namanya kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Di sini memang penyampaian fokus kita itu dalam dunia pendidikan, kebutuhan-kebutuhan yang pokok harus dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Cuma dalam materi slide ini memang kita sampaikan contohnya kebutuhan biologis yang
sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan, hanya untuk penjelasan tambahan saja. Jadi di sini memang kita tidak jelas, makanya tadi saya penjelasannya tidak saya fokuskan pada kebutuhan reproduksi biologi siswa sebagai peserta didik, tapi supaya kita lebih mengkaca pemahaman kita bahwa kebutuhan biologis merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya seperti itu. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Ibu guru yang lain, kita masih buka sesi diskusi tanya jawab, kan persilahkan. Ibu-ibu yang sebelah sini tadi belum, ayo Ibu silakan, tidak usah segan atau ingin menanyakan. Ya, kepada Ibu Era kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya terkait dengan materi Pak Budi yang tadi kebutuhan dasar siswa. Ya, kita sebagai guru harus tahu apa kebutuhan dari siswa ini, atau kita harus bisa memenuhi dari kebutuhan siswa ini agar siswa bisa semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang masih bingung itu implementasi seperti apa yang perlu kita terapkan, ya, atau tindakan atau implementasi seperti apa yang perlu kita terapkan atau yang cocok untuk kita terapkan untuk memenuhi kebutuhan dari siswa-siswa kita ini, terkhususnya di SMA 4 negeri, di SMA 4 Sibolga ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Iya, terima kasih kepada Ibu Era yang telah menanyakan tadi bagaimana penerapan dari 5 kebutuhan dasar ini, terutama di sekolah kita. Bagaimana cara sih aksi nyatanya kita di dalam kelas supaya kita dapat memenuhi kebutuhan ini. Jika kita perhatikan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Di sana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, atau kebutuhan akan pilihan dan kesenangan. Yang mana sih yang harus dipenuhi? Yang harus dipenuhi sebagai pendidik atau pengajar di dalam kelas adalah kelima-limanya. Bisa saja seorang anak memiliki kebutuhan di nomor 1 pada saat itu. Bisa saja anak yang di sebelahnya nomor 5 pada saat itu. Jadi sebenarnya menjadi seorang guru itu menjadi sangat luar biasa ya, jika kita bisa. Dan pasti kita bisa, karena kita sudah memilih jalan hidup kita untuk sebagai seorang guru atau pendidik. Memang sulit menjadi guru, itulah sulitnya, karena seorang guru yang memiliki satu karakter dihadapkan harus bisa menguasai beragam-ragam karakter yang berbeda. Dengan jumlah siswa yang berbeda, semakin banyak jumlah siswa, semakin banyaklah kebutuhan siswa yang harus kita tampung, yang harus kita kuasai. Bagaimana cara langkahnya, Pak? Yang pertama, kalau kita pahami di sini, kan inti dari kebutuhan dasar ini kita tahu yang diinginkan siswa, kita tahu kondisi siswa. Yang pertama bisa kita membuat, misalnya sebuah keyakinan kelas. Keyakinan dibentuk dengan bebasnya menyampaikan curah pendapat dengan siswa. Jadi setiap siswa kita berikan kebebasan menyampaikan apa sih yang diinginkannya ketika proses pembelajaran. Pak, aku ingin ketika belajar selalu ada gamesnya di awal. Aku Pak, setiap belajar di awalnya selalu dibuka dengan literasi. Oh, masih membaca enak. Iya Pak, aku Pak di awal pembelajaran aku ingin OTG sapa senyum salam, salam dulu di awal masuk kelas. Oh gitu. Iya, kita tampung semua pendapat siswa. Berarti siswa tadi yang ingin disapa-sapa salam pilu-pilu itu berarti butuh kasih sayang. Yang ini tadi butuh ingin diperhatikan. Yang ini tadi dia butuh kesenangan, games, gembira. Oh, nah ini kebutuhan dasarnya ingin gembira belajar dulu. Oh, yang ini dia ingin disayangi, diperhatikan. Ada yang lain, ternyata ada yang lain ingin kebebasan. Maksudnya Pak, aku boleh, apa itu? Nah, ketika belajar kita diberikan 5 menit dalam setiap pembelajaran kita itu bebas siswa berkreasi, menampilkan bakatnya. Oh gitu, kita pembelajaran agama bebas Pak, ada yang ingin nyanyi, ingin menulis, berpuisi. Oh boleh juga, ajar kreasi 5 menit ya nak? Iya, keyakinan kelas. Berarti anak ibu itu kebebasan. Jadi ketika kita pembelajaran, kita tampung semua curahan pendapat itu. Makanya sebenarnya keyakinan kelas ini idealnya dibuat, disepakati ketika awal tahun ajaran baru bersama dengan anak itu di dalam kelas. Keyakinan kelas ini bermakna 2. Boleh bersama dengan wali kelas, boleh bersama dengan guru mapel. Guru mapel, keyakinan kelas ketika belajar bersama
Bapak Ibu bersangkutan bersama wali kelas ketika belajar dengan Bapak Ibu dengan semua guru yang masuk di kelasnya. Jadi dengan cara pendekatan, jadi kita harus bisa mendekati siswa. Jangan kita tidak bisa melakukan pendekatan kepada siswa A, siswa B, atau menghindari suatu siswa, tidak boleh. Atau menghindari suatu kelas lebih luar biasa, tidak boleh lagi ya. Atau menghindari satu sekolah, tidak boleh. Jadi kita harus siap menghadapi dunia ini. Dunia belajar dengan orang berbeda. Jadi saya dengan Ibu Era, Ibu Berti dan semua kita yang berada di sini memiliki tugas besar yang harus bisa mengetahui apa yang dibutuhkan mereka dengan langkah pendekatan, kemudian membuat keyakinan kelas. Jika sudah dibuat pendekatan keyakinan kelas, maka mudah-mudahan dan proses pembelajaran akan semakin baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan bersama. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini kita harus bisa mengetahui kebutuhan mereka dengan cara pendekatan dan kesepakatan bersama. Gak usah malu-malu untuk mengetahui, mencurahkan yang ingin kita sampaikan dan menampung apa yang disampaikan siswa. Tidak boleh juga meng-cut atau men-skip keluhan siswa. Pak, Bapak kalau masuk, tolong misalnya bajunya jangan terlalu cerah, agak fokus Bapak mengajar. Boleh juga seperti itu juga satu keluhan. Berarti siswa itu memiliki kebutuhan dasarnya. Oh, terganggu dengan penampilan kita misalnya. Boleh, jangan bilang, Ibu kan kau gak ada mau baju saya. Jangan kita cas dia, kalau atau kita marahi dia. Sekali-sekali itu agak sopan kau mulut kayak gitu. Boleh, kita harus tahu. Oh ternyata anak ini ketika melihat warna yang mencolok, dia terganggu belajar, tidak papan tulis. Dia fokus ke warna baju jadinya. Boleh seperti itu. Makanya kita punya tugas yang luar biasa dalam di kelas bersama dengan siswa ini. Hal-hal kecil pun harus kita perhatikan. Kesehatan kita misalnya mengajar di depan ini, kayak misalnya di anak, ternyata ada kebutuhan dasar siswa yang diperhatikan, ternyata anak yang di belakang pengenkannya upaya diperhatikan seperti anak di depan. Sesekali janganlah pula kita ke belakang, jangan di depan saja. Di belakang juga sering kita menyentuh tangannya atau menyentuh bukunya. Kadang ada siswa yang kan bisa bapak itu buku kayak misalnya kayak gitu. Kadang itu kebutuhan itu yang harus kita ketahui. Makanya saya bilang sungguh berat ya tugas sebenarnya harus mengetahui karakter semua siswa ini. Oke lah, kalau misalnya saya khusus buku agama yang saya dapat misalnya hanya 7 8, bagaimana Ibu Berti misalnya ada 36 siswa, 36 luar biasa sangat sulit ya. Jadi punya tugas yang demikian yang dapat saya sampaikan. Boleh juga ditambahkan Ibu Berti kantor saya. Sudah jelas sekali Pak Budi dengan adanya sentuhan siswa ingin dimanja. Ada lagi Bapak Ibu guru? Ya. Silakan kepada Ibu Guru. Terima kasih kepada Ibu. Pertanyaan saya di sini kan Bu, bagaimana sih cara kita memotivasi siswa-siswi kita itu di saat selesai isoma itu semangat belajarnya makin bertambah kan Bu? Sering kita mau masuk kelas, semangat kita itu mengajar itu udah bagus, tapi tiba-tiba di kelas itu semangat siswa yang kita harapkan tidak siswa yang kita inginkan. Dan pertanyaan kedua itu bukan bagaimana cara kita memotivasi siswa yang tidak mau melakukan tugas latihan maupun tugas latihan di kelas atau dibuat kayak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ini memang permasalahan umum ya. Bagaimana jika kita masuk di les-les terakhir supaya siswa itu tetap fokus, tetap mau belajar. Apalagi di jam-jam terakhir kita sampai 3:30, jadi mungkin sudah jam-jam rawan juga untuk istirahat atau tidur siang. Jadi di sini kita memang sebagai seorang guru harus kreatif. Kita harus kreatif dan harus inovatif. Jadi ini yang tadi yang dikatakan guru itu harus berpusat pada murid. Kita harus tahu apa kebutuhan siswa itu. Berarti kalau siswa sudah ngantuk, saya rasa tidak akan ngantuk lagi jika guru itu memberikan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Misalnya kita buat ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran, atau mungkin kita memakai infokus atau mungkin suara-suara yang agak lebih menggelegar supaya siswa itu lebih bersemangat. Memang agak rawan jika di jam-jam terakhir, apalagi di mata pelajaran yang yang tidak begitu menuntut siswa untuk berhitung misalnya atau dia lebih kepada teks-teks. Jadi memang harus kreatif kita, harus inovatif supaya kita bisa berpihak pada murid, berpusat pada murid. Jadi memakai IT
memakai infokus, memakai speaker, memakai laptop, memang harus dikuasai oleh guru zaman sekarang, seperti itu dia. Pertanyaan kedua bisa dijawab oleh Pak Budi. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaan kedua, bagaimana sih caranya agar anak ini atau peserta didik dapat mengerjakan tugas yang kita berikan, jangan sampai bermalas-malasan, mengabaikan, men-skip, dan tidak ada niat sama sekali mengerjakan bahkan. Bagaimana sih caranya? Seperti yang kita sampaikan tadi, caranya agar siswa dapat melaksanakan apa yang kita harapkan dan mereka harapkan juga ke depannya adalah dengan menerapkan posisi kontrol tadi. Kembali ke sana juga. Kenapa kembali ke sana? Karena itulah dia mengatasi masalah dengan menimbulkan solusi yang tepat. Mengapa sih anak ini tidak bisa tidak mengejar PR? Maka kembali ke awal semester tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat tadi adalah anak didik harus mengejar tugas. Ketika itu pasti ada saja Pak masalah ketika anak tidak mengejar tugas. Iya benar, pasti ada saja halangan atau hambatan dalam melakukan suatu revolusi atau gerakan paradigma belajar itu. Jadi ketika anak itu tidak mampu mencapai atau tidak mencapai, maka kita terapkanlah segitiga restitusi. Yang pertama, kita panggil anak itu sesuai dengan waktu yang kita tentukan, jangan mengganggu jam pembelajaran. Jadi misalnya ketika Ibu Rodia misalnya masuk, misalnya ada nama siswa misalnya Alisa, misalnya dia tidak mengerjakan tugas pada saat itu, kita sebagai guru kan cenderung pada posisi penghukum. Alisa, iya Bu, kamu tidak mengerjakan tugas, silakan kamu di luar mengerjakan tugas sampai selesai baru boleh masuk. Sebenarnya ini posisi yang salah. Atau Alisa, silakan maju ke depan, kamu angkat kaki satu, kamu pegang telinga sampai Ibu selesai mengajar, atau tetap seperti itu. Sebenarnya tidak tepat. Sebenarnya seperti yang tahu Ibu tadi, kita menerapkan segitiga restitusi. Di waktu yang lain, di waktu senggang atau di waktu yang kosong, atau di jam pulang sekolah juga boleh, kita memanggil siswa bersangkutan ke ruangan khusus untuk melakukan segitiga restitusi. Ditanyakan dengan baik-baik mengapa bisa melakukan hal itu, divalidasi bahwa dia salah, kemudian kita ingatkan dia bahwa ada keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat semester awal kemarin yang harus ditaati, dan diberikan juga konsekuensi kepada anak itu karena dia sudah tidak mengerjakan tugas yang kita berikan. Jadi seperti itu. Misalnya tambahan soal 1. Jadi kalau misalnya ada siswa bertengkar koyak bajunya, maka penyelesaiannya tidak boleh dikoyakkan lagi bajunya, tidak. Bagaimana salahnya ditawarkan solusi? Bisa saja solusinya temannya mengkoyakkan, menjahit bajunya. Atau ada teman bertengkar misalnya mengobati. Ada misalnya yang tidak siap tugasnya, diberikan tugas tambahan, tambah soalnya 1. Jangan membebani, tambah soalnya 15 tidak boleh. Jadi kita harus menghamba pada siswa, memberikan pelayanan maksimal kepada siswa. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di ini. Nanti jika tidak bisa juga, ada kendala juga, maka itu dibutuhkan kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita sesama pendidik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Tidak terasa kita kurang 2 jam kurang lebih ya Pak Budi ya. Kita telah menyampaikan beberapa informasi mengenai budaya positif yang nantinya mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 4 Sibolga. Kami sadar kalau kami masih banyak yang kurang dalam penyampaian ini, karena ini adalah modul pertama yang sudah kami selesaikan, karena ada modul-modul selanjutnya. Dari modul pertama ini adalah modul terakhir, modul 1.4 yang temanya adalah budaya positif. Saya harap kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk bersama-sama memajukan dan mendisiplinkan sesuai dengan visi misi sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 4 Sibolga. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Budi? Iya, di sini saya tambahkan bahwa kita dalam sesi berbagi aksi nyatanya kita akan jumpa kembali nanti insya Allah pada modul kedua. Mudah-mudahan pada sesi berbagi aksi nyata budaya positif ini kita mulai hari ini ke depannya sama-sama bisa berkolaborasi. Karena perubahan budaya positif itu tidak akan muncul atau lahir hanya dari kita berdua, tetapi kami sangat membutuhkan kerjasama dari sesama guru dan kepala sekolah di SMA Negeri 4 Kota Sibolga.
Karena kami dan kita semuanya adalah sama, kita harus bergerak dan menggerakkan budaya positif. Terima kasih. Di sini juga ada profil Ibu Berti Octavia Siregar. Dapat juga mengunjungi YouTube Ibu Berti, Instagram, dan juga saya untuk saling berbagi-bagi pengalaman, berbagi sharing aksi nyata kami nantinya. Jadi setiap ada aksi nyata nantinya kami Bapak Ibu Berti dan saya juga akan share di medsos. Bapak Ibu tolong juga sama-sama mendukung dan membantu share juga supaya kita sama-sama belajar dan memahami pembelajaran yang sedang kita terima dan laksanakan. Terima kasih. Demikianlah sesi berbagi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 7 SMA 4 Kota Sibolga tahun 2023 Senin 6 Februari 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru SMA 4 Kota Sibolga yang telah meluangkan waktunya dalam sesi berbagi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA 4 Kota Sibolga. Kami akhiri, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hawas. CGP, bergerak, dan bergerakkan.